Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supir tembak ya? Ayah tenang. Alhamdulillah allazi akramana bil iman wa azana bi islam wa rafa'na bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi ba'athahu bil haqqi basyira wa nazira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para sepuh, para alim, para hujat, para asatid, oge jemaah Masjid Jami Al Ihsan, hafizakumullah wa ri'akum, wa zadanallahu ilman wa harsan. Ta jemaah, ini teh karena tanpa persiapan ya, mendadak itu. Kajian kita kali ini target pasca Ramadan, ya itu aja lah ya. Jadi setelah Ramadan kita lalui, sekarang apa nih target kita setelah Ramadan nih ya? Sebelumnya gini jemaah, saya ingin ulas dulu terkait dengan hak prerogatif Allah atau hak istimewanya Allah. Kita harus pahami dulu nih ya, supaya kita bisa memasuki apa nih target kita setelah Ramadan ya. Karena ini kaitannya dengan qada wa qadar ya. Artinya dalam kehidupan kita itu turun ke alam dunia kita diantar oleh dua kanan kiri ya, qada wa qadar itu. Begini jamaah sekalian, wa qala Allah taala dina Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Kita semua udah paham nih ya surat ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin ya. Sungguh yugoyirnya ini, yugoyirunya ini sifatnya mufrad tunggal ya. Sungguh Allah akan merubah keadaan suatu kaum hatta yugoyiru ma bi anfusihim gitu. Nah huruf hatanya ini kalau dalam kitab Alfiyah itu intihaul gitu, intihaul goyah sampai batas maksudnya. Jadi kalau ada hata berarti ini benar-benar ada perubahan yang signifikan gitu. Selesai sampai di situ terus berganti gitu ya. Keadaannya berubah gitu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim gitu. Nah yughayyiru yang kedua ini pakai waw dan alif di belakang jamaah. Jadi artinya jamak gitu. Keadaan mereka sendiri jamak. Bukan perorangan tapi sekaum, sewarga gitunya. Bisa se-RW, bisa selurah, bisa sedesa gitu. Nah sifat huruf maknya ini an-nafiyah, an-nafi gitu ya. Jadi huruf yang menafikan isim maupun fi'il gitu. Jadi di stop ini. Jadi kieu penjelasan anak jamaah ya. Kata yughayyiru pertama itu mufrad, yang kedua itu jamak ya. Maksudnya gini, dalam setiap kaum Allah itu akan memberi individu yang melakukan perubahan. Ada individu yang akan menjadi agent of change yang melakukan perubahan. Coba kita lihat sejarah perputaran dunia nih. Dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai sekarang selalu ada tokoh-tokoh dalam setiap kaum. Ya. Kalau dulu ada nabinya, ada rasulnya gitu. Kalau sekarang warasatul anbiya'nya gitu, ya.
Jadi selalu dalam tiap tokoh itu ada motor yang bersifat sebagai agent of change, yang melakukan perubahan, mendorong perubahan sebuah lingkungan gitu ya, satu kaum, bahkan negeri gitu. Nah, ini yugoiru yang pertama ini. Jadi ada sifat individu. Jadi individu yang mendorong perubahan individu-individu sampai setingkat lingkungan gitu ya. Makanya yugoiru yang kedua sifatnya itu jamak gitu. Nah, tokoh tersebut jamaah sekalian ya, cirinya individu yang agent of change tadi selalu dirinya itu melakukan perubahan akhlak, perbaikan akhlak. Pertama nih cirinya. Jadi kalau kita mau lihat nih tokoh kita siapa nih di lingkungan kita ini. Pertama, satu ukurannya orang itu selalu melakukan perbaikan akhlak dalam dirinya. Yang kedua selalu melakukan perbaikan ibadahnya. Nah, ini ibadahnya. Yang ketiga selalu melakukan perbaikan ilmunya. Gitu. Ini cirinya. Ya. Hah? Naon teh? Iya. Bagaimana dia bisa merubah lingkungan kalau dirinya tidak dirubah dulu? Ya, dia harus melakukan perubahan akhlak sehingga dia bisa melakukan perubahan akhlak lingkungannya. Dia melakukan perubahan dirinya dalam hal ibadah, baru dia bisa melakukan perubahan jamaahnya, lingkungannya supaya ahli ibadah. Ya, termasuk juga ilmunya. Bagaimana dia bisa meningkatkan ilmu umat kalau dia sendiri ilmunya terbatas? Gitu. Ya, jadi itu 3 ciri seperti yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Selalu ada hubungan dengan malaikat Jibril, peningkatan ilmu, peningkatan ibadah, dorongan ibadah. Ya, himbauan-himbauan kepada jamaahnya itu selalu himbauan ibadah gitu. Ya, bukan yang bikin proposal terus untuk ngebangun untuk dia sunat, enggak. Hati-hati, yang gitu bukan tokoh itu. Ya, jualan proposal itu bukan tokoh itu. Gitu. Ya. Itu jemaah sekalian, itu cirinya. Nah, kemudian gambaran dari ayat yang isinya yang kedua tadi, hatta yugoiruma bi anfusihim. Nah, target apa yang dirubah oleh agent of change tadi? Yang dirubah bukan fisik kaumnya, bukan fisik masyarakatnya, tapi yang dirubah adalah anfusnya. Anfus itu dari kata jamak jiwa. Nafas. Nafas itu jiwa, anfus jamak. Gitu. Jadi jamak jiwa-jiwa kaumnya, jiwa-jiwa masyarakatnya itu target yang dirubah oleh si kaum, oleh si agent of change tadi. Contohnya gini jemaah. Ketika Rasulullah berapa tahun di Mekah? Saya lupa, 23 tahun ya. 23 tahun Rasulullah di Mekah itu yang dirubah masyarakat Mekah, para sahabat dan masyarakat Mekah itu adalah jiwanya. Ya. Sehingga ketika itu mulai dari penanaman akidah, perkuatan akidah sampai ibadah itu di Mekah selama 23 tahun. 10 tahun yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah baru memimpin. Ya. Baru memimpin. Memimpin, membentuk satu pemerintahan, membuat satu ekosistem, ya, membuat sebuah budaya. Itu 10 tahun di Madinah. Tapi masyarakatnya, orang-orangnya sudah jadi. Ketika hijrah itu dihijrahkan umat Islam dari Mekah itu orang-orangnya udah jadi. Makanya jadilah Yastrib menjadi Madinah karena diisi oleh orang-orang yang sudah jadi. Coba kalau orang-orangnya belum jadi, hese. Coba kita membangun sebuah komunitas, membangun sebuah daerah diisi dengan orang-orang yang belum jadi, coba. Dari nol hek. Rek jadi naon kampung urang. Dibangun madrasah ente dirawat bau pesing deui, kotor deui, hancur deui bangunanana. Kan begitu. Ya. Tapi kalau kampung kita diisi oleh orang-orang yang memang sudah jadi,
maka semua apa yang dibangun yang sifatnya fisik akan terawat. Itu aja dulu patokannya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi gini jemaah sekalian. Pertama, ya, yang harus kita rubah tadi adalah seperti yang dicontohkan oleh para nabi, khususnya Rasulullah SAW. Yang kita rubah adalah jiwanya, ya, gitu. Karena jiwa yang buruk itu nafas amarah bisu. Jadi orang-orang yang jiwanya belum terbentuk biasanya mudah marah. Contohnya nih. Contohnya, ya. Jadi kalau ada orang yang sedikit-sedikit marah, nah itu jiwanya belum jadi itu. Belum pernah diasah, belum pernah diolah. Belum pernah diisi oleh ilmu jiwanya itu. Maka disebut ya nafas amarah bisu. Gitu. Nafsu amarah itu yang mendorong orang menjadi rusak gitu, ya. Nah, makanya jiwa ini, dalam kategori jiwa ini pertama yaitu tadi jemaah, ada jiwa yang disebut nafas amarah. Yang kedua ada jiwa yang nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini gini jemaah, nafsu yang tidak pernah diam dalam satu keadaan. Jadi kalau perasaan kita, jiwa kita ini sering nggak diam dalam satu keadaan, itu masih tingkatannya masih lawamah. Ya, maksudnya lawamah gini jemaah, ibadah ongkoh, maksiat ongkoh. Itu masih nafsu lawamah, ya. Gitu. Jadi tingkatan yang kedua jiwa kita itu, ya. Baru yang ketiga adalah mutmainah. Nafsu mutmainah. Nah, nafsu mutmainah ini yang artinya yang dicontohkan oleh Rasulullah maupun ulama yang memimpin. Jadi gini jemaah sekalian, ya. Satu lagi nih, ya. Nafsu mutmainah itu nafsu yang mendorong kita untuk selalu mendatangkan ketenangan baik untuk diri maupun lingkungan, termasuk keluarga. Ya. Seorang pemimpin yang baik itu kalau dalam rumah tangga dia bisa menciptakan ketenangan, bukan menciptakan keributan. Pemajikan salah dikit gaul. Ngagogok juga naon, ngagonggong juga anjing ulah. Ya. Kita harus bisa mendatangkan ketenangan, latihannya di rumah tangga. Anak salah sedikit carekan ulah, dirangkul. Ya. Kalau kita sudah mampu mendatangkan kebaikan di dalam rumah tangga, itu nafsun mutmainah, ya. Gitu. Termasuk juga mendidik supaya istri, anak itu jangan mudah marah. Gitu. Ya. Saya pernah lihat itu ada seseorang dalam rumah tangga. Kebetulan saya lagi mampir ke rumahnya itu. Kotrang treng, piring. Belendang, nggak jadi orang. Assalamualaikum deh, keluar deh, pamit. Nah itu nggak enak tuh. Rumah tangga kalau udah kayak gitu, itu udah sama dengan neraka. Ya, udah nggak enak tuh. Kita harus bisa membawa, gitu. Terutama didik dulu diri kita supaya diri kita ini jangan sedikit-sedikit mudah marah. Karena itu akan menular. Termasuk gini jemaah sekalian. Kalau kita mau menyatukan pendapat antara kita dengan istri, jangan di depan anak-anak. Satu, kuncinya. Ajak ke kamar, kunci, berdua kita ngobrol. Usahakan jangan kedengaran ada teriakan keluar. Karena itu anak jadi terbentuk untuk gini cara mengatasi masalah. Nah ini yang bahaya. Ya. Gitu, itu yang bahaya gitu. Jadi jangan sampai itu kita seperti itu. Kemudian gini jemaah sekalian, dalam ayat berikut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza aradallahu biqaumin su'an, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, falamma raddalahu gitu, maka tidak ada yang dapat menolak. Wa malahum min dunihi miwalin gitu. Dan sekali-sekali tidak ada perlindungan bagi mereka selain Allah, ya. Jadi dalam kalimat wa iza aradallahu biqaumin su'an, ya, dan Allah
ketika menghendaki keburukan satu kaum, fala maraddalahu, maka tidak ada yang dapat menolak. Ini gambaran daripada hak prerogatifnya Allah. Jadi Allah punya hak prerogatif. Kalau Allah sudah menentukan baik buruk, nggak ada yang bisa. Ini hak prerogatif Allah. Gitu. Hak prerogatif presiden masih bisa dilawan nggak? Masih ada. Hak prerogatif Allah tidak bisa. Gitu. Karena ketentuan Allah itu tetap ya menjadi qada sifatnya. Nggak ada yang bisa ngerubah. Gitu. Ya. Terus gini, termasuk dalam menentukan siapa individu-individu yang diberi amanat untuk memimpin sekaligus membimbing, gitu, jemaah, ya. Karena gini, seorang pemimpin, sifat yang kedua yang diwajibkan itu dalam kaidah Al-Quran harus bisa membimbing. Jadi kalau pemimpin yang tidak sekaligus bisa membimbing itu belum jadi pemimpin. Itu pemimpin yang dipaksakan. Apalagi pemimpin yang merusak. Wah, itu mah pemimpin yang diciptakan oleh nafsu manusia. Pemimpin yang tidak terpimpin gitu. Ya, itu. Pemimpin yang diciptakan oleh nafsu manusia. Biasa seperti itu, ya. Apalagi kalau dirinya sudah ada ambisi untuk jadi pemimpin. Nah, itu udah nggak benar. Pasti sudah tidak ada sifat membimbing. Karena aturan agama, pemimpin itu harus bisa membimbing. Itu yang diajarkan oleh agama. Contoh para nabi, para rasul memimpin sekaligus membimbing. Membimbing juga dalam hal apa? Memberi contoh dan menjadi contoh. Gitu, ya. Itu pemimpin yang sesungguhnya. Wa qala Allah Ta'ala, ya, dalam surat Al-Hijr ayat 21, wa imin syai'in ila indana khazaniun, ya, khazainuhu, gitu. Dan tidak ada satupun melainkan pada sisi Allah khazanah. Nah, kita mungkin paham makna khazanah. Jadi kata khazanah itu disadur dari Al-Quran tuh. Sekarang sudah jadi bahasa Indonesia, khazanah. Ya, khazanah itu khazanatuha khazainu, arti bahasa Arabnya. Khazanatuha itu penjaga, khazainu itu pengurus atau pemegang, ya, yang bertanggung jawab, gitu. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata khazanah itu dalam konteks bahasa Indonesia adalah barang miliknya atau seluruh penguasaannya, ciptaannya juga bisa termasuk, ya. Jadi di sini dijelaskan dalam Al-Hijr ayat 21, Allah sebagai khazainuhu, gitu. Allah yang memiliki ciptaannya, Allah yang menjaga ciptaannya, dan Allah yang mengurus ciptaannya. Gitu, ya. Jadi Allah itu tidak sekedar mencipta dilepas, enggak. Allah sekaligus ciptaannya itu dijaga, ciptaannya diurus, ya, dan Allah bertanggung jawab terhadap seluruh ciptaannya. Gitu, ya, makanya dikatakan khazainuhu, gitu. Ya. Wa mamunaziluhu illa biqadarim ma'lum, gitu. Dan kami tidak menurunkan kecuali dengan ukuran-ukurannya. Nah, Allah itu sudah menentukan, ya, siapa, bagaimana, kapan, di mana ukurannya, itu hak prerogatif Allah juga. Allah yang menentukan. Haji Aqsa dilahirkan, diciptakan bentuknya seperti ini, hak prerogatif Allah. Ya, Pak Ike seperti ini, itu hak prerogatif Allah. Semua orang, semua ciptaan Allah itu di bawah kendali hak prerogatif Allah, gitu, ya. Baik dalam hal ukuran, di mana, kapan, ya, siapa, itu Allah yang menentukan, ya. Maka dalam surat Al-Hijr ayat 21 itu menggambarkan bahwa semua ciptaan Allah adalah penjagaan tanggung jawab Allah, ya. Seperti tadi saya sampaikan, Allah juga yang menentukan, gitu. Tetapi gini jemaah sekalian, ya. Di sini di dalam hak prerogatif Allah, Allah itu memberikan kesempatan, ya, kepada makhluknya untuk menerima amanat ciptaan Allah. Nah,
Allah memberi kesempatan makhluknya untuk menerima amanat ciptaan Allah. Termasuk hak prerogatifnya Allah bisa diberikan kepada makhluknya, asal makhluknya mau ikut petunjuk Allah. Ya. Artinya tadi sifat Allah apa? Menjaga, mengurus ya ciptaannya, mengelola ciptaannya dengan baik. Nah, kita bisa diberi itu hak itu oleh Allah. Gitu. Contohnya gini, ada manusia yang Allah berikan hak ya untuk mengambil hak prerogatifnya Allah. Contohnya apa? Dia diberikan rizki untuk membeli sawah. Berapa banyak sesuai kemampuannya dia, Allah yang tahu. Ya, bisa nggak nih orang menjalankan amanat nih? Kalau bisa, sanggupnya berapa? Sehektar, dikasih rizkinya untuk beli sehektar. Tapi ketika dia rusak dalam mengelola, ya, ketika dia mengelolanya menyalahi hak prerogatifnya Allah, tidak menjalankan itu, amanat itu, keluar, dicabut lagi rezekinya sama Allah. Ya, makanya hati-hati nih. Kita yang udah dikasih rezeki sama Allah, hati-hati. Kita harus pahami betul hak prerogatifnya Allah sebagai pemegang khazanah daripada ciptaannya, kita harus memahami. Gitu. Ya, kalau enggak diambil lagi. Tapi jangan kita bandingin kepada orang kafir. Karena ad-dunya sidduq mu'minin wal janatul kafirin. Ya. Dunia itu sijinnya orang mukmin, penjaranya orang mukmin, janahnya surganya orang kafir. Nah, kalau kita mau lupa terhadap hak prerogatif Allah tapi pengen tetap supaya hak Allah kita terima nih. 10 hektar jangan sampai hilang, tapi kita mau berdegong. Gimana caranya? Ikutin kelakuan kafir. Keluar dari Islam, kufurlah kita, kafirlah kita. Maka kita akan dikasih kesempatan sama Allah. Karena apa? Nah, itu janji Allah. Orang kafir itu dikasih surga di dunia. Makanya gak dicabut kesempatan dia jadi memiliki harta. Walaupun dia berdegong. Hartanya dipakai mabok, dipakai apa. Gak jadi masalah. Karena apa? Karena dia sudah kafir. Nah, tapi kalau kita pengen tetap muslim, pengen tetap selamat di akhirat, hati-hati, kita harus memenjarakan diri kita si jin tadi dengan apa? Orang yang namanya di penjara, ada nggak orang yang di penjara nggak boleh punya istri, nggak boleh punya anak, ada nggak? Nggak ada, bebas di penjara, mau punya istri boleh, mau punya anak boleh. Hah? Produk menjalan, tapi ada aturannya. Diatur tuh. Caranya bagaimana diatur. Ente jangan sembarangan main kucak-kucuk aja sama istri dalam penjara. Ada aturannya. Boleh nggak kita kaya di penjara? Boleh. Tapi ada aturan. Kita nggak bisa bebas karena apa? Karena terkurung oleh tembok hukum. Makanya kalau kita mau hidup sebagai mukmin sejati, kurung diri kita dengan tembok hukum. Tembok hukum kita apa? Hukum syarat, hukum Islam, Quran Sunnah, ijma qiyas. Nah itu. Kalau kita udah sesuai itu nggak masalah. Kita mau kaya, mau anak banyak, mau bini 4. Kalau berani. Haji Aksa nggak berani. Ya, udah ada aturannya. Gitu. Jadi kalau kita mau seperti itu aman gitu jemaah ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, azizun alaihi ma anittum, ya, berat terasa olehnya penderitaanmu, harisun alaikum,
yang dia sangat menginginkan keimanan keselamatan bagimu, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang mukmin beliau itu sifatnya sangat belas kasih dan penyayang, ya. Nah, jadi gini jemaah sekalian. Ini menggambarkan sifat pemimpin yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah menurunkan Rasulullah SAW sebagai pemimpin ini dengan sifatnya yang tadi nih, yang saya jelaskan. Pertama begini. Pertama dikatakan Rasulullah itu azizun alaihi ma'anitum, berat terasa olehnya penderitaan umatnya, umat Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah itu memiliki sifat sign of crisis yang baik. Ikut merasakan nih, jemaahnya sakit, Rasulullah sakit. Jemaahnya sedih, Rasulullah sedih. Ya, ada sign of crisis. Itu pemimpin yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bukan rakyatnya belangsak, rakyatnya susah, pemimpinnya senang-senang. Itu bukan pemimpin ala Islam yang seperti itu. Ya, pemimpinnya dansa-dansa, joget-joget misalnya, senang-senang, rakyatnya susah. Gitu. Nggak ada sign of crisis, cuma pura-pura doang. Nah, itu bukan pemimpin Islam. Nah, itu pertama, ya. Apalagi kalau udah ulama tuh, sifatnya udah ulama, nggak peduli sama umatnya, itu bukan ulama itu. MUI-nya bohongan itu. Ya. Terus yang kedua, sifatnya Rasulullah itu harisun alaikum. Rasulullah itu menginginkan keimanan bagi umatnya sehingga umatnya itu selamat dunia akhirat. Ya. Tadi Rasulullah memiliki sifat sign of crisis yang baik. Yang kedua, Rasulullah itu menginginkan keselamatan dunia akhirat bagi umatnya. Nah, sifat pemimpin yang dicontohkan oleh Rasulullah harus seperti itu. Ingin selalu umatnya, rakyatnya itu senang. Ingin selalu umatnya, rakyatnya sejahtera, selamat dunia akhirat. Enggak pergi sendiri, enggak soleh sendiri, enggak ninggalin sendiri, enggak. Itu pemimpin yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sebagai pemimpin itu memiliki belas kasihan bagi penyayang bagi umatnya, gitu. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan bimbingan oleh Rasulullah, yaitu akidah, syariah, akhlak. Jadi kalau ada pemimpin kita yang menelantarkan rakyatnya, umatnya tidak sesuai dengan akidah, syariah dan akhlak, itu bukan pemimpin kita. Ya. Artinya dia bukan pemimpin yang dihasilkan dari qadarullah, bukan. Itu pemimpin dari keinginan nafsu manusia. Karena tidak ada pencerahan kepada rakyat dan umatnya yang terkait dengan akidah, syariah, akhlak. Ya, itu jemaah. Nah, kemudian tidak pernah Rasulullah ya dalam melakukan pembinaan terhadap sahabatnya melakukan pembinaan ekonomi. Ada nggak dalam sejarah? Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan sahabatnya bagaimana cara berdagang yang baik, tidak. Bagaimana sukses menjadi pengusaha, bagaimana sukses menjadi gubernur, gimana sukses menjadi pejabat, nggak pernah. Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah akidah, syariah, akhlak, ya, adab, ya, kebaikan adab, akidah dan syariah. Tapi bagaimana yang dihasilkan sahabat-sahabat Rasulullah? Ada sahabat-sahabat Rasulullah yang kekayaannya sampai sekarang nggak pernah habis. Sayyidina Utsman itu kekayaannya sampai sekarang nggak pernah habis. Dijadikan donatur oleh kerajaan Saudi untuk membiayai haji. Itu kekayaannya Sayyidina Utsman sampai hari ini nggak pernah habis. Ya, banyak sahabat-sahabat yang sukses.
Dalam kepemimpinan Sayyidina Umar terkenal sampai hari ini. Sejarah kepemimpinan, kesuksesan kepemimpinan Sayyidina Umar. Apa Rasul pernah ngajarin secara khusus? Enggak. Enggak ada sekolahnya khusus diajarin sama Rasul. Ya. Bagaimana bisnis yang sukses? Kuncinya cuma Rasulullah ngajarin akhlak, akidah, syariah. Gitu. Ya. Tapi dari akidah syariah akhlak itu membangun ketersambungan para sahabat itu ikhlas ibadah beramal soleh kepada Allah. Maka terbuka hubungan para sahabat dengan Allah. Terbuka langsung hubungan sahabat dengan Allah. Maka Allah memberikan bimbingan sesuai apa yang ada di dalam kodratnya dia. Ya, saya udah pernah cerita mengenai sahabat yang nggak bisa miskin. Ya. Terus ada sahabat, gini jemaah, satu contoh ya, saya baru tahu ternyata Sayyidina Umar sebagai khalifah yang meninggalnya beliau itu dibunuh, ya, ternyata itu adalah doanya beliau. Sayyidina Ali pun begitu. Jadi begitu dekatnya Allah sama para sahabat, supaya kita nggak sudon nih. Kok sahabat nih Sayyidina Umar begitu dekatnya hubungannya dengan Allah, dijamin masuk surga oleh Rasul, kenapa matinya dibunuh? Ternyata itu doanya beliau. Beliau pengen meninggal secara syahid. Itu, ya. Jangan kita seudon. Sayyidina Ali sama. Khalid bin Walid panglima perang, sampai meninggalnya, sampai nangis-nangis pengen mati syahid di medan perang, matinya di kasur. Meninggalnya di kasur. Karena nggak ada doa pengen mati syahid. Ya dikabul, diijabah sama Allah. Meninggalnya di kasur, sakit. Gitu jemaah, ya. Jadi kalau hubungan kita dekat sama Allah, keretak hati kita ini didengar sama Allah. Nggak usah kita teriak-teriak berdoa, berteriak-teriak berdoa ngangkat tangan, nggak usah. Keretak hati aja didengar sama Allah. Asal kita dekat sama Allah. Gitu. Ya. Gitu jemaah sekalian. Nah, selanjutnya gini. Dalam hadis gini jemaah sekalian. Ini jam berapa sih? Kita sampai jam berapa nih? Ntar sepanjang. Sepanjang, ya. Ya. Mau nanya? Hak prerogatif yang sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Nah, ini kan kita bahasan tentang kepemimpinan. Kalau seandainya tiap itu bahasan tentang masalah prerogatif, Allah memberikan kepada umatnya itu dengan segala hal, dengan umatnya sendiri pun kan menjalankannya dengan bagaimana caranya itu. Seumpama tapi ini udah lumrah dan terbuka. Kita juga terlibat sebagai umatnya juga kan, kepemimpinan dan pemerintahan atas sampai ke bawah. Banyak sekarang itu kan bermainkan dengan cara dalih, tolong bantu saya dengan dalih ada iming-iming kan. Nah, ujung-ujungnya kalau sudah jadi prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seorang tersebut, kita kan ikut dosa. Sebab kita ada iming-iming, udah ada iming-iming itu. Makanya kalau seumpama itu ada haknya, ada bagiannya, nah, kita sebagai umatnya yang terlibat itu gimana hukumnya? Kalau udah terjadi begitulah, pemimpin yang didukung oleh kita ternyata dia salah pemimpinnya. Sebab dengan jalan begitu, hanya saja sebab ada bagian itulah dia tadi prerogatif itu, nah, makanya kita kemungkinan besar kita itu ikut dosa juga kan. Nah, kita gimana sebagai umatnya? Surat Yasin aja nih. Surat Yasin bunyinya gini.
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Inna nahnu, sungguh, ya taukid, inna taukid, sungguh. Allah pakai kata bukan innallaha, tapi nahnu, kami. Artinya kan jamak. Allah nggak sendiri karena kami. Kalau saya bilang kami berarti bisa ikut serta tuh yang lain. Semua kami yang berperan di situ. Nuhyil mauta, menghidupkan dan mematikan. Allah menghidupkan orang itu nggak sendiri, ada sebab akibat, makanya kami. Haji Aksa hidup ini kerjasama yang baik antara Allah, bapaknya dan emaknya, ibunya. Nggak mungkin Allah lepehkan, jadi nggak. Makanya kami, ya, tuh pakai nahnu. Ini juga menjadi kaidah hikmah untuk kita supaya kita itu jangan sombong. Allah aja yang maha, segitu maha, mengakui kalau emang kerjasama ya kerjasama. Nggak bisa dia ngaku, oh aku nih yang paling, nggak bisa. Allah aja yang maha mengatakan jujur kami. Ya, tuh. Yang kedua, wa naktubu ma qaddamu. Ada yang dicatat perbuatan-perbuatan kita saat itu oleh Allah, ada yang wa atharohum, akibat yang ditimbulkan. Nah, ini menjawab pertanyaan tadi. Akibat dukungan kita karena dibayar seseorang akhirnya menjadikan rakyat kita jadi susah, agama kita jadi susah, negara kita jadi susah, bangsa kita jadi susah, kita ke bawah. Karena ada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kita. Ya, hati-hati tuh. Ingat nih, kalau dalam hal politik sekarang ini uang nipu orang, orang nipu uang. Itulah. Ya kan? Nah, ada asarohum, hati-hati. Setiap perbuatan kita bukan saat kita berbuat saja ditulis sama Allah, tapi akibat perbuatan kita itu yang ditimbulkan itu terus-terusan. Contoh yang paling sederhana begini deh, mohon maaf nih saya sebutkan satu contoh ya. Ada seorang artis, namanya saya nggak sebut. Waktu itu dia mempopulerkan gerakan apa namanya tuh? Ngebor. Apa? Goyang ngebor. Ya kan? Gerakan maksiat lah. Ada artis yang akhirnya dengan kegiatan maksiatnya dia akhirnya diikutin sama orang-orang. Fans-fansnya dia untuk berbuat maksiat sama seperti dia yang dicontohkan oleh dia. Yang diperbuat oleh dia. Mati si artis ini. Tobat dia sama Allah. Mati. Tobat, sungguh-sungguh tobat. Ya. Tobatan nasuha, mati, masuk surga. Si fansnya ikut goyang ngebor lagi. Turunin lagi ke neraka. Ya. Itu yang disebut wa'asa rohu. Jadi hati-hati jemaah. Dalam hal politik, dalam hal pilihan apapun, ya perbuatan apapun kita hitung akibatnya. Jangan berpikir yang kepentingan hari ini. Enggak, kita harus pikir akibatnya. Karena itu akan terus datang ke kita. Dan memperbaiki akibat itu susah. Coba. Bisa nggak kita minta maaf ke se-Indonesia ini, ke rakyat Indonesia ini supaya akibatnya hilang? Nggak bisa. Hati-hati. Ya, punten-punten. Makanya saya dari dulu mohon maaf kalau masalah itu kalau nggak yakin saya nggak mau. Ya. Saya punya kesempatan jamaah sekalian untuk ikut kontestan politik. Tapi saya takut akibatnya nih. Bisa nggak saya mentobati akibatnya, bukan kejadiannya. Kejadian sekarang juga tobat bisa. Tapi akibat kebijakan kita, akibat omongan kita, akibat ajakan kita yang menimbulkan
dosa bagi umat, bagi orang banyak, bisa nggak kita tobatin? Itu yang jadi masalah. Makanya muncul dari sebab akibat tersebut, sebab kebudayaan di negara kita itu udah begitu kan. Apalagi kalau udah begitu. Apalagi akibat kita jadi budaya. Aduh. Nauzubillah min dzalik. Muncul dari sebab akibat itu. Akibat kita salah ngedidik kepada anak aja bahaya, apalagi akibat kita untuk rakyat, untuk umat. Kita gampang nggak benerin akibat salah didik kita sama anak? Gampang nggak saya tanya? Susah. Apalagi akibat sama rakyat. Gitu, hati-hati Kang. Jadi RT aja susah ya. Gitu. Itu ya. Nah, terus gini jamaah sekalian. Masih jam 7:30. Saya sampai jam 8 boleh nggak nih? Nggak boleh. 7:30 aja. Gini jamaah sekalian ya, karena ini sampai 7:30 masih ada 10 menit. Gini ya. Jadi kita sudah pahami tadi itu ya, sudah pahami mengenai hak prerogatif Allah, kemudian pelimpahan hak prerogatif Allah dari Allah pada kita, ya bagaimana kita mensikapinya. Kemudian bagaimana siasat kita untuk membuat hidup kita itu maslahat dunia akhirat ya. Dalam bulan Ramadan itu saya sudah pernah menyampaikan hadis Rasulullah ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana, shoma itu yasumu ya, jamak. Artinya kita di bulan Ramadan itu kita latihan berpuasa seluruh badan kita. Latihan berpuasa seluruh badan kita, tidak hanya indera, tidak hanya mulut, tidak hanya perut, tapi seluruh tubuh kita puasakan, karena ini pakai kata soma. Soma itu jamak ya. Jadi seluruh diri kita puasakan ya. Wa qamahu imanan wa ihtisaban, kemudian kita melaksanakannya, menegakkannya dengan iman dan evaluasi ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian ada ibadah kedua yang di bulan Ramadan itu, man koma Ramadan, di sini koma artinya menegakkan sholat. Menegakkan sholat tidak hanya sholat wajib tapi juga sholat sunnah, karena ada hal-hal sholat sunnah yang setengah wajib di bulan Ramadan. Ada sholat tarawih ya. Kemudian kita tegakkan juga sholat tahajud gitu. Banyak sholat sunnah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Nah ini jemaah sekalian, apa yang sudah kita latih di dalam bulan Ramadan dalam mengamalkan puasa yang sifatnya soma tadi ya, seluruh badan kita puasakan, kita latih untuk berpuasa dengan baik dan sholat sunnah dengan baik, itu kita laksanakan terus ya. Di luar bulan Ramadan kita laksanakan terus ya. Cuma tidak bentuk tarawih tapi bentuk qiyamul lail atau tahajud untuk sholat, atau sholat sunnah rawatib ya. Artinya sholat kita itu dalam bentuk tegak. Tegak itu koma tegak dalam aturan baris berbaris, tegak itu ke atas bahu, kepala lurus ke atas, tidak boleh belok-belok ya. Kemudian makna sholat itu adalah kita itu menghadap Allah ya, kemudian berjumpa dengan Allah. Artinya kita berkomunikasi dengan Allah, kita dihadap kiblat dengan baik. Kiblat tidak harus bulak belok. Ya, hukum kiblat itu barat timur itu tetap hitungan kiblat, kecuali di depan Ka'bah langsung. Ya, kita ambil contoh seperti di Nabawi, dari tahun awal sampai sekarang tidak pernah ada perubahan arah kiblat. Ya, padahal sampai saat ini pun sama, di Arab juga terjadi perubahan-perubahan derajat-derajat apa segala macam itulah
Itu. Tapi Rasulullah Islam itu tidak ingin merepotkan umatnya. Maka yang penting barat. Ya, nggak perlu harus derajat miring kanan, derajat miring kiri, capek kita. Itu berdebat soal itu kita capek. Udahlah, hukumnya sudah seperti itu, diberi keringanan, kita laksanakan. Gitu. Masalah keyakinan masing-masing terserah. Gitu. Tapi itu hukum yang diringankan gitu. Seperti contohnya gini aja jemaah. Dari mulai berdiri sampai hari ini Masjid Istiqlal itu tidak pernah berubah-ubah arah ya. Dan tidak kurang para ahli di dalam DKM sana gitu. Ya. Itu masalah kiblat. Jadi intinya kita menegakkan sholat dengan baik dan benar, dilatih di dalam Ramadan supaya menyempurnakan sholat. Di luar Ramadan kita sudah menjadi sempurna sholatnya. Itu yang penting itu ya. Kemudian juga puasa. Artinya laksanakan puasa-puasa sunnah sesanggup kita. Minimal Senin Kemis. Minimal ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah Senin Kemis, atau yang rutin Rasulullah laksanakan tiap Senin gitu ya. Itu jadi itu ada hubungannya ya. Kemudian dengan iman tadi kata Al-Imam Ghazali at-tasdik ya. Iman itu adalah pembenaran. Al-imanu fahuwal tasdik biqalbi. Iman itu adalah membenarkan keyakinan di dalam hati ya. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan al-imanu huwal iqrar wa tasdik. Iman itu mengikrarkan secara lisan ya seperti syahadat dan membenarkan di hati gitu. Jangan hanya ngomong tapi kita hati harus nyambung. Itu iman ya. Al-i'tiqad bihaqqin fardiyatu shaumih gitu. Kalau dalam kaidah puasa itu iman itu adalah meyakinkan kebenaran bahwa puasa ini adalah hukum Allah. Gitu. Ya, itu yang benar gitu. Kemudian yang kedua adalah ikhtisaban. Ikhtisaban itu hasaba, yaksabu, hisaban. Ini kata-kata ini hebat ya Ma. Karena gini, dalam setiap kata itu shinnya di fathah ya. Hasaba shinnya di fathah, yaksabu shinnya di fathah, hisaban shinnya di fathah. Artinya maknanya dalam setiap kata ini hasaba yaksabu hisaban itu maknanya adalah menghitung karena di fathah semua ya, menghitung gitu. Jadi dalam bulan puasa itu kita ibadah itu harus dilatih dengan dihitung, muhasabah diri. Kita hitung diri kita nih, amal baik kita, amal buruk kita, amal salah, amal soleh kita hitung. Jadi dianjurkan dalam bulan puasa itu kita melatih diri untuk menghitung amal. Ya. Berarti di luar Ramadan kita juga harus terbiasa itu menghitung amal. Minimal setiap mau tidur kita hitung nih, setiap mau tidur nih kita hitung, wah banyakan mana nih amal soleh dengan amal salah. Amal salahnya kalau bisa ingat-ingat. Habis diinget-inget sebelum tidur istighfarin tuh. Tobatin sama kita. Ya, habis tobat baru kita doa tidur, kita tidur. Bangun tahajud dalam doa tahajud ada lagi kita minta ampunan sama Allah. Minta ampunan dosa yang sudah kita lakukan, dosa yang sebelum kita lakukan, yang belum kita lakukan, dosa yang kita lakukan secara terang-terangan dan dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi dalam tahajud nih. Kemudian dosa yang Allah lebih tahu daripada kita. Ada dosa-dosa yang kita nggak tahu, kita nggak sadar. Maka kita minta ampunan sama Allah, Allah yang lebih tahu. Kita serahkan juga. Artinya di sini apa? Nyambung tuh jemaah. Sebelum tidur kita udah muhasabah diri, mentobati dosa-dosa kita yang kita rasakan, yang kita ingat, ya, amal salah yang kita ingat, kita tobatin. Bangun tahajud, sempurnakan lagi tobat kita. Karena ada dosa-dosa yang tidak sempat, tidak terpikir oleh kita, tidak sempat tertobati oleh kita. Nah, bangun tahajud, doa tahajud. Ya kan? Doanya itu tahajud, ya Allah, ya jamaah, nikmat kalau kita memahami makna doa tahajud.
Ya, di situ ada kata-kata bersamamulah aku menghadapi musuh-musuhku. Coba bayangin jemaah. Siapa yang berani sama kita? Siapa yang berani ngalahin sama kita? Orang kita menghadapi musuh kita dengan Allah kok. Kita menghadapi musuh kita bawa tentara 2 aja udah sombong kita. Udah bergaya. Ini kita menghadapi musuh kita bersama dengan Allah. Bayangin kalau tiap malam kita doa begitu sama Allah. Maknanya doa tahajud tuh Masya Allah. Ya, gede banget. Makanya kalau bisa waktu mepet-mepet juga ambil aja deh. Tahajud. Jam 4 bangun atau jam 4.10 sekarang masih sempet tuh. Bangun jam 4.10, tahajud sampai subuh. Masih sempet. Gitu, ya. Itu jemaah. Nah, itu yang harus kita laksanakan di luar Ramadan yang kita latih di dalam Ramadan. Nah, selanjutnya jemaah sekalian, ya. Kesempatan yang akan datang. Karena ini masih panjang. Kalau saya kupas ini dan kita jelas nanti mengenai bagaimana strategi kita maslahat hidup dunia akhirat, hasil latihan Ramadan yang kita terapkan di luar Ramadan, insya Allah hidup kita nggak capek. Seperti yang saya sampaikan waktu bulan Ramadan, ada yang nomor 4. Kerja kita sedikit, urusan dunia, tapi hasilnya kita nggak perlu capek. Ya gitu jemaah sekalian ya. Jadi saya tutup dulu. Nanti saya lanjutkan. Wallahu waliyut taufiq wasadat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wah wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.